Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati orang tua-tua kami, segenap pengurus Masjid Jami'atuz Zahidin, ibu-ibu jamaah majelis taklim, seluruh jamaah kaum muslimin, hadirin dan hadirat sekalian yang semoga kita senantiasa dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah serta menyampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah. Jamaah yang dimuliakan Allah, di antara doa yang ditekankan Nabi kepada seorang sahabatnya yang bernama Muaz bin Jabal, sampai-sampai Rasulullah mengatakan kepada Muaz, ya Muaz, la tada', jangan sampai engkau tinggalkan. Apa kata Rasulullah? La tada' an taqula fi duburi kulli salatin. Kau jangan tinggalkan Muaz di penghujung daripada solatmu. Sehingga ada ulama mengatakan dimasukkan doa ini dalam tahiyat akhir, atau kalau tidak dalam tahiyat akhir dimasukkan dalam doa sesudah menunaikan ibadah solat. Apa bunyi doa yang dipesankan Nabi yang jangan ditinggalkan itu? Ini doa sudah kita hafal. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Jadi rupanya jamaah yang dimuliakan Allah, ini sebuah atau hal-hal yang penting ditekankan Nabi. Karena untuk menjadi orang yang ingat kepada Allah itu bukan mudah. Untuk menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah itu juga tidak mudah. Apalagi untuk beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah itu tidak mudah. Tiga perkara inilah yang ditekankan oleh junjungan kita Rasulullah kepada sahabatnya yang namanya Muaz bin Jabal. Jangan kau tinggalkan doa ini, kau minta, hai Muaz, di penghujung daripada solatmu. A'inni ala zikrika, tolong aku ya Allah agar aku ingat kepada engkau. Jadi yang pertama jamaah yang dimuliakan Allah, memohon kepada Allah agar selalu ingat kepada Allah. Apa sebabnya selalu kita bermohon kepada Allah agar kita selalu ingat kepada Allah? Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena syaitan akan terus menggoda. Tidak pernah ada istilahnya syaitan, ini bapak ini karena mau mendekati sholat, aku peraikan dia, aku tak goda. Enggak ada cerita. Kita mau sholat di dalam sholat, Masya Allah. Maka jamaah dimuliakan Allah, syaitan sudah benar-benar bertekad ingin akan menggoda kita. Kapanpun saja, dimanapun kita berada, syaitan berdiri akan menggoda kita. Apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala? Istahwaza alaihimus syaitan. Syaitan akan menggoda mereka. Apa kata Allah? Fa ansahum zikrallah. Target syaitan itu agar mereka melupakan Allah. Agar kita melupakan Allah. Kalau kita sudah melupakan Allah, itulah yang dikatakan Allah, ulaika hizbus syaitan. Mereka bahagian kelompok syaitan. Apa kata Allah? Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Golongan syaitan, pengikut syaitan kata Allah, itulah orang-orang yang merugi. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi syaitan membuat kita melupakan bahwa kita akan berjumpa dengan Allah.
Kalau sempat ada orang dilupakan oleh syaitan bahwa dia tidak akan bertemu dengan yang namanya hari kiamat, ini kacau balau. Itulah yang dikatakan Allah, wa qilal yauma nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum haza. Dikatakan hari ini Anda kami lupakan, kata Allah, sebab dulu tuan-tuan melupakan kami. Kama nasitum liqa'a yaum, kalian dulu melupakan akan bertemu dengan hari ini. Hari kiamat ini dulu kalian dilupakan oleh syaitan sehingga kalian merasa nanti habis saja persoalannya. Padahal jamaah, kalau sempat kita nanti dilupakan Allah Subhanahu wa taala, inilah malang yang paling malang. Tidak ada lagi sedih yang paling sedih kalau nanti pada ketika itu manusia dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, itu sebabnya apapun kesibukan kita, kesibukan mengurus harta, silahkan. Kesibukan mengurus anak, tidak ada larangan. Yang paling penting itu kata Allah, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Kata Allah, Allah ingatkan kepada saya dan kepada kita semua, jangan sampai kalian, kata Allah, gara-gara mengurus harta, mengurus perdagangan, mengurus anak, mengurus istri, mengurus orang yang kalian sayangi, jangan sampai kalian melupakan Allah. Kalau ada orang gara-gara mengurus anak, mengurus harta sampai melupakan Allah, sampai tidak sholat, Masya Allah, ulaika humul khasirun, kata Allah, itulah orang-orang yang merugi. Maka jamaah dimuliakan Allah, di dalam banyak ayat dikatakan Allah Subhanahu wa taala, fazkurullaha zikran katsira. Banyak-banyaklah kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, didoakan. Kata Nabi Muaz, kau jangan tinggalkan doa, minta kau kepada Allah, wa syukrika, agar engkau pandai bersyukur kepada Allah. Tidak semua orang jamaah bisa mau bersyukur kepada Allah. Apa sebabnya diperintahkan kepada kita bersyukur? Karena Allah janjikan dengan bersyukur itulah Allah akan membuatkan az-ziyadah namanya. Ziyadah itu apa? Tambahan. Kesehatan digunakan semakin dekat dengan Allah, semakin disehatkan Allah. Harta semakin digunakan untuk mensyukuri nikmat Allah, insya Allah harta semakin akan dikembangkan Allah. Itulah yang dikatakan Allah dalam ayat yang selalu kita baca, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, kata Allah, pasti akan aku tambah nikmat kepada kalian. Tetapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tantangan bersyukur kita harus ingat, syaitan akan berada di hadapan kita. Syaitan punya pernyataan yang Allah ungkapkan di dalam Al-Quran, la'atiyannahum, syaitan akan datang kepada mereka. Dari mana? Mim baini aidihim, dia datang dari depan. Wa min khalfihim, datang dari belakang. Wa an aimanihim, dari kanan. Wa an syama'ilihim. Jadi jangan disebut kalau dia datang dari depan nanti dari depan saja, enggak. Tak bisa dari depan, dia datang dari belakang. Tak bisa dari belakang, dari samping kanan, samping kiri. Apa kata syaitan? Allah bilang dalam Al-Quran, wala tajidu aksaruhum syakirin. Engkau hai Muhammad tidak akan mendapatkan mereka, kebanyakan mereka, tidaklah engkau akan mendapatkan mereka, banyakkan mereka, orang-orang yang bersyukur. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah, rupanya mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, ini adalah hal yang penting. Tidak main-main. Artinya begitulah hebatnya rupanya orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ketiga yang dipesankan Nabi kepada Muaz bin Jabal, Muaz, kau minta kepada Allah wa husni ibadatik, agar engkau memperbagus ibadahmu kepada Allah. Karena kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita tidak memperbagus ibadah kepada Allah? Kita akan berjumpa dengan Allah. Itu makanya Allah tegaskan di penghujung dari surah Al-Kahfi itu, faman kana yarju liqa'a rabbih,
Orang kalau betul-betul dia yakin akan berjumpa dengan Tuhannya, falyamal amalan solihah, hendaklah dia mengerjakan amal soleh itu dengan sebaik-baiknya, wala yusyrik, tidak mensyarikatkan Allah dengan apapun saja. Maka solat ditunaikan dengan penuh kesungguhan. Solat berjamaah ini diantara kesungguhan kita mengerjakan solat. Tomakninah di dalam solat, bersungguh-sungguh kita di dalam mengerjakan solat. Itu bahagian dari kita berupaya memperbagus solat kita kepada Allah. Ketika solat Jumat, kita berusaha untuk menahan kantuk. Jangan berbicara ketika khatib sedang berbicara. Ini juga merupakan cara kita yang diingatkan oleh Allah dan Rasul supaya kita bersungguh-sungguh memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, rupanya 3 hal ini adalah sangat penting. 3 hal yang penting itu, Muaz, kau minta kepada Allah agar engkau selalu ingat kepada Allah. Kau minta kepada Allah, hai Muaz, agar engkau selalu pandai mensyukuri nikmat Allah. Yang ketiga, kau minta selalu kepada Allah agar engkau dapat memperbagus ibadah kepada Allah. Fa'tabiru ya ulil absar, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.